setiap minggu ngasih anak yatim itu nggak akan pernah bikin kita jadi miskin, Mas. Lagian rezeki itu kan udah Allah yang ngatur. Soal Mbak Tika, gak usah dipikirin. Karena sebentar lagi, aku mau cerai dari dia. Maksud kamu apa? Hah? Kamu nuduh aku macam-macam sama hari ini. Enggak gitu, Mas, maksud aku. Udahlah. Kalau bukan maksud kamu kayak gitu, ngapain kamu nanya? Dan hamba bersumpah, hamba hanya akan mengabdi pada satu laki-laki, yaitu suami hamba. Hai Mas, kamu udah pulang? Nah, Kamu kok kelihatannya capek banget. Aku ambilin minum sebentar ya. gak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pak Dani, saya mohon Bapak bertanggung jawab. Saya hamil, Pak. Tanggung jawab. Anak dalam kandungan saya, Pak. Anak ini Ngomong apa kamu? Hah? Mas, apa benar Mas? Diam kamu. Masa kamu percaya sama sekretaris kayak gini? Ini semua fitnah. Dan kamu ya, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kalau anak itu gak ada bapaknya, kamu cari bapaknya di luar sana. Jangan fitnah saya. enggak, Pak. Saya nggak pernah berhubungan dengan orang lain selain sama Bapak. Saya nggak mungkin melakukan perbuatan biadab seperti itu. Apalagi sama perempuan kayak kamu. Sekarang pergi sebelum saya panggil polisi. Pergi! Tapi anak ini, Pak. Aku bilang pergi. Pergi dari sini. Pergi. Tunggu, saya mau tanya sama kamu. Apa benar anak di dalam kandungan kamu adalah anak suami saya? Tika, aku ini suami kamu. Kamu lebih percaya perempuan ini dibanding aku. Mas, aku ini Diam, perempuan. Mas. Sekarang kamu keluar dari sini. Ya. Karena kamu sudah memfitnah saya. Keluar! Enggak, Pak. Saya nggak bakal pergi. Bapak harus bertanggung jawab. Bapak yang melakukan semua ini. Bapak sendiri yang bilang kalau terjadi apa-apa, Bapak akan bertanggung jawab. Kamu jangan ngomong sembarangan sama saya. Kalau nggak ada yang mengakui anak kamu itu, lebih baik kamu gugurkan anak itu. Kamu udah bikin malu perusahaan. Sekarang kamu keluar. Keluar! Keluar! Sini. Lepasin, Pak. Keluar! Pak, saya sudah diusir dari rumah orang tua saya. Mereka malu saya hamil di luar nikah. Saya nggak peduli. Kamu jangan bawa saya ya. Mas, cukup Mas. Saya rela kamu ceraikan kalau memang anak dalam kandungan Vina itu adalah anak kamu. Diam kamu. Dia ini mau memeras kita. Mau memanfaatkan kekayaan kita. Kamu keluar dari sini. Keluar. Cukup Mas, cukup. Aku rela Mas kamu ceraikan. Aku ini perempuan. Aku tahu rasanya jadi dia. Akui Mas kalau memang itu anak kamu. Tika, kamu ngapain belain dia? Kamu dasar perempuan pembohong. Kamu sengaja mau menghancurkan nama baik saya kan? Dan mau menghancurkan perusahaan saya. Keluar kamu! Pak, saya mohon Bapak cukup mengakui anak ini saja. Setelah itu saya akan pergi, Pak. Apa kamu bilang? Kamu suruh saya mengakui.
Mulai sekarang kamu saya pecat. Ayo keluar! Jangan, Pak, saya mohon, Pak. Mas, jangan, Mas. Tolong, Mas. Pergi kamu dari sini. Mas, tolong, Mas. Kamu harus tanggung jawab. Tolong, kamu harus tanggung jawab, Mas. Mas! Ya Allah, hamba tahu kalau menikah itu adalah cobaan. Tapi bagi hamba, ya Allah, hamba hanya akan menikah sekali seumur hidup. Lo gak nyadar kalau laki-laki yang lo cintai ini hanya ingin menguasai harta peninggalan orang tua kamu. Dan hamba bersumpah, hamba hanya akan mengabdi pada satu laki-laki, yaitu suami hamba. Amin, amin ya rabbal alamin. Halo, cepat habisi sekretaris saya. Baik, bos. Woi, minggir! Pak, ada apa, Pak? Gak tahu, Non. Minggir! Minggir! Ah! Pak, awas, Pak! Woi, keluar! Woi! Aku nggak mungkin ngelakuin kayak gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin ya. Sebentar. Taksi yang ditumpangi Vina sudah kebakar. Saya yakin dia tewas dalam mobil itu. Diminum ah. Ya beginilah sekarang keadaan aku tinggal di Jakarta. Terus kamu gimana? Pas sampai Jakarta gimana? Aku baru pertama kali ke Jakarta. Bagus sih Jakarta. Tau gitu dari dulu deh aku kesini. Hebat ya kamu sekarang. Udah kaya, cantik. Pasti suami kamu orang hebat. Alhamdulillah. Terus? Iya, aku masih cari kerjaan aja sih di Jakarta. Ini pasti Mas Dani. Iya. Siapa dia? Oh ya Mas, kenalin. Halo. Ini sepupu aku, dia baru datang dari kampung. Untuk sementara waktu dia tinggal di sini ya Mas. Aku harus berusaha menaklukkan hati Mas Dani. Biar aku bisa kaya kayak Atika. Rini, Iya. kamu nggak usah pusing cari kerjaan. Kamu bisa kerja di perusahaan kami. Lagian kami tuh lagi butuh karyawan baru. Makasih banyak Mas. Ya, anggap aja
Aku ini abang kamu. Iya. Bo, bisa kerja nggak? Kalau nggak bisa kerja, berhenti aja. Setiap hari kerjaannya ngancurin barang mulu. Nggak tahu itu mahal. Maaf Tuan, maaf. Maaf terus. Sekarang kamu kumpulin barang-barang kamu dan keluar dari rumah ini. Mas, ada apa sih kok marah-marah? Simbo, ya. Jangan kerja di rumah ini lagi. Lama-lama habis barang kita. Mas, Simbo itu kerja sama kita udah cukup lama loh. Diam kamu ya. Aku yang ngatur rumah ini, bukan kamu. Kamu. Sekarang keluar dari rumah ini. Tunggu apa lagi? Keluar! Mas Dani. Mas Dani, kamu ngapain masuk ke kamar aku, Mas? Enggak. Aku nggak mau ngapa-ngapain kok. Aku cuma mau bilang sama kamu. Sejak pertama kali aku lihat kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Kamu itu cantik banget ya. Tapi Mas, Udah. Gak usah takut. Ya. Aku akan nikahin kamu. Dan setelah kita menikah, kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Mas, tapi aku gak enak sama... Udah. Soal Mbak Tika, gak usah dipikirin. Karena sebentar lagi, aku mau cerai dari dia. Bener dugaan aku. Mas Dani suka sama aku. Ini kesempatan aku buat dapetin dia. Aku mau kaya seperti Atika. Arini, Iya Mbak. kamu kok pagi-pagi udah rapi? Mau kemana? Aku mau... Hari ini mau ngelamar kerja. Jadi sekalian aku antar. Iya Mbak, hari ini aku mau ngelamar kerja. Oh. Ayo. Loh, kalian gak sarapan dulu? Udah aku siapin loh sarapannya. Sarapan dulu ya. Udah nggak usah ntar aja. Ayo, Rin. Iya udah Mbak, permisi Mbak. Ya udah hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, apakah ini hanya ketakutan hamba saja? Kok kelihatannya Mas Dani sama Arini begitu akrabnya? Gimana, suka handphonenya? Suka banget. Senang tinggal di Jakarta. Senang. Kenapa sih nggak dari kemarin aku pindah Jakarta ya? Iya, kita kan nggak tahu ya namanya jodoh tuh kapan datangnya, kita nggak ada yang tahu. Aduh, ternyata nggak nyangka bisa pasti. Kalian baru pulang? Kok kalian? Oh, tadi aku kan jalan pulang ke rumah nih. Ngeliat dia di jalan, makanya aku ajak dia bareng aja. Arini, kamu ngelamar kerja sampai pulangnya malam gini. Itu Mbak,
Aku kan baru di Jakarta, jadi jalan Jakarta aku nggak begitu tahu. Sempet salah jalan, makanya aku baru balik jam segini, Mbak. Ya udah, aku mau istirahat dulu ya. Mbak, aku juga mau istirahat ya, capek banget. Ya Allah, semoga Mas Dani dan Arini tidak seperti dugaan aku. Mereka sepertinya sangat dekat sekali. Mas, aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa sih? Ngantuk nih. Iya, Mas. Aku mau tanya sama kamu. Ya udah buruan deh nanya. Mau nanya apa juga? Gak tahu apa orang lagi ngantuk. Aku mau tanya, Mas. Kamu itu sama Arini kok kelihatannya apa kalian? Maksud kamu apa? Hah? Kamu nuduh aku macam-macam sama hari ini. Enggak gitu, Mas, maksud aku. Alah, udahlah. Kalau bukan maksud kamu kayak gitu, ngapain kamu nanya? Udah malam, mikirnya yang aneh-aneh aja. Adik-adik, makasih udah dateng. Alhamdulillah, Tante punya rezeki sedikit nih buat kalian. Semoga jadi berkah ya. Ini sayang. Gue susah, miskin di kampung, tapi Atika malah bagi-bagi uang. Sayang. Apaan ini? Hah? Pergi! Pergi semuanya! Buang-buang uang lagi? Hah? Mereka itu cuma bisa minta-minta. Ada apa ini, Mas? Tika, kalau setiap minggu kalau kamu ngasih ke mereka terus, lama-lama perusahaan kita bisa bangkrut. Iya sih, Mas. Aku itu setiap minggu ngasih anak yatim itu nggak akan pernah bikin kita jadi miskin, Mas. Lagian rezeki itu kan udah Allah yang ngatur. Kamu kalau dikasih tahu sama suami malah ngelawan ya? Sini nggak? Mas mau kemana? Sini! Sini! Kamu gak usah sok alim ya. Bagi-bagi uang. Ya Allah, Tuan, jangan Tuan, kasihan Nyonya Tuan, jangan Tuan, Tuan, kasihan. Lu sini. Lu tuh bukannya udah diusir dari sini, hah? Gak usah ikut campur deh masalah rumah tangga orang. Tapi saya masih kasihan sama Nyonya, Mbak. Diem kamu. Mendingan sekarang kamu rapiin barang-barang kamu pulang kampung. Karena saya yang berkuasa di sini. Ayo, bro. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan peduli sama orang lain. Jangan peduli! Ya udah sana pulang. Saya mau pamit dulu. Tuan. Mas, kapanpun kamu siap untuk nikahin aku siap jadi istri kamu. Iya, aku akan nikahin kamu. Dan kita bakalan hidup bahagia. Tapi ingat Mas, aku mau kamu secepatnya menceraikan Atika. Kalau soal itu,
Kamu tenang aja. Allah. Mimin. Mas. Mas. Mas Dani tolong buka pintunya, Mas. Aku lapar. Saya nikahkan Dani dengan Arini binti Arwana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Arini binti Arwana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Sekarang kalian resmi sebagai pasangan suami istri secara siri dan sah secara agama. Mas Dani. Mas Dani tolong keluarkan saya dari sini, Mas. Mas. Sekarang kamu sudah menjadi istri aku. Iya mas, aku akan menantikan posisi Atika. Dan aku janji bakal ngebahagiain kamu. Arini. Mas. Mas, suara apa itu? Jangan-jangan Mas. Atika. Atika. Atika bangun. Mudah-mudahan aja perempuan itu mampus. Dan aku akan jadi istri sempurna di dalam istana ini. Mas, mendingan Atika dibawa keluar. Ini diseret aja, diseret. Mas, aku tahu caranya, Mas. Tunggu. Kalau dia mati gimana? Mas, dengerin aku. Dia tuh nggak bisa dimanja, oke? Percaya aku. Bener kan apa kataku? Bangun Atika, bangun. Kenapa sikap kamu kasar sama aku? Kamu itu memang pantas dikasarin. Dikasih tahu nggak mau denger. Mas, memang iya. Aku ini kurang apa sebagai istri kamu, Mas? Kurang apa kamu bilang? Udah syukur ya. Aku pindahin kamu dari kamar mandi ke sini. Tahu gitu, aku biarin kamu aja di kamar mandi biar kamu mati kedinginan.
Arini. 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 Ya Allah, kenapa kelihatannya Mas Dani sangat peduli sama Arini? Ada apa ini ya Allah? Kayaknya aku hamil deh. Gimana kalau Atika tahu? Kayaknya Atika harus tahu deh. Biar dia sadar kalau dia nggak bisa kasih keturunan ke Mas Dani. Arini. Kamu nggak apa-apa? Mas, kayaknya aku hamil deh. Hamil. Oke, sekarang gini. Kita harus rahasiain dulu kehamilan kamu di depannya Atika. Ya. Aku butuh waktu untuk menjelaskan ke dia. Ini supaya semuanya beres, aman, supaya dia nggak curiga. Ngerti nggak? Karena aku tuh masih butuh tanda tangannya dia. Oke, tapi aku mau status aku sama Atika sama. Maksud kamu? Aku nggak mau Atika nggak tahu tentang hubungan kita. Iya, tapi nggak sekarang waktunya. Terus kapan? Aku nggak mau di madu diam-diam kayak gini terus, Mas. Arini, sabar, ya. Aku pasti akan kasih tahu ke Atika. Tapi tunggu waktu yang tepat. Oke, tapi aku nggak mau kamu bedain aku sama Atika sebagai istri. Iya, oke. Aku udah bilang iya. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus bisa menjaga rahasia ini. Supaya kita bisa mempermainkan perempuan itu. Ternyata dia masih hidup. Masih hidup loh. Hah? Masih hidup loh? Mau ke rumah gua lagi? Mau ngapain lagi lu? Hah? Apa rencana lu? Tim, kalau sampai masalah ini Atika tahu, gue nggak segan-segan untuk mencabut nyawa lo. Ngerti? Kamu siapa? Dia lupa ingatan. Kamu pikir aku masih lupa ingatan? Awas kamu, Dani. Aku akan bongkar semua kebusukan kamu. Keluar! Mas, Keluar! dengerin aku dulu, Mas, dengerin. Aku nggak bilang kalau hamil dari kamu. Beneran kamu nggak bilang kayak gitu?
Aku bilang hamil dari mantan suami aku. Jangan bohong kamu ya. Sumpah Mas, aku tuh sayang sama kamu, aku gak mau kehilangan kamu. Bagus. Berarti sesuai dengan rencana kita. Aku udah siapin rumah buat kamu. Kamu pindah ke rumah yang lebih besar. Serius? Ya. Setelah kita tinggal sendiri, perempuan itu nggak akan bisa ganggu kita lagi. Iya Mas. Sepertinya janin yang dalam kandungan tumbuh tidak sempurna. Maksudnya dok? Bayi Anda mengalami kecacatan. Ada organ tubuhnya yang tidak sempurna. Aku senang punya anak. Tapi kenapa kayak gini hasilnya? Makasih dok. Semuanya terserah sama ibu dan bapak. Tapi ingat, jangan lupa cek kandungannya ya. Iya dok. Pasti. Mas. Ini rumah buat aku. Makasih Mas. Sesuai dengan janji aku kan? Iya. Makasih ya sayang. Tapi ada satu hal yang aku minta dari kamu. Apa Mas? Tolong kamu gugurin anak yang ada dalam kandungan kamu. Aku nggak mau kamu merawatnya. Tapi Mas, ini kan anak kita. Iya, aku tahu. Ini anak kita. Tapi, aku nggak bisa terima anak yang terlahir dengan cacat. Mas. Diam kamu, ya. Ikuti saja apa yang aku mau. Sekarang Arini gimana? Kamu bawa dia kemana, Mas? Aku sudah buang dia ke terminal. Mas, kasihan dong, Mas. Arini itu lagi hamil loh, Mas. Kamu mau menanggung malu gara-gara dia? Mau? Ya, tapi kan nggak ada salahnya untuk sementara waktu Arini tinggal dulu di sini sampai dia melahirkan. Nanti anaknya juga nggak masalah kok. Kalau misalnya harus aku yang ngurus, kebetulan kan kita juga belum punya anak, Mas. Makanya jadi istri itu jangan mandul. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu kok tega banget sih, Mas, ngomong kayak gitu sama aku. Kamu ngerti nggak perasaan aku? Hah? Ngerti nggak perasaan aku? Aku tuh pengen punya anak. Percuma ngerawat anak orang lain, nggak bisa bikin aku bahagia. Kamu mau kemana? Ada acara di kantor. Acara di kantor? Tapi ini udah malam loh, Mas. Kenapa sih? Jadi banyak nanya kayak gini. Udahlah, tidur sana. Mas, aku minta kamu jujur sama aku. Belakangan ini, perasaan aku itu nggak enak, Mas. Yang pertama, masalah Vina. Dan yang kedua, kelihatannya kok kamu sepertinya deket banget sama Arini. Maksud kamu apa? Hah? Kamu gak percaya sama suami kamu? Kamu mau bilang kalau aku selingkuh? Enggak, Mas. Maksud aku nggak... Minggir, minggir. Permisi. Ini anaknya, Bu. Iya. Permisi. Hari ini sudah boleh pulang. Permisi. Kamu ngapain sih masih ngurusin anak itu? Hah?
Aku kan udah bilang, aku nggak mau punya anak cacat. Mas, tapi kan ini anak kita. Aku nggak peduli. Kalau kamu masih mau sama aku, kamu buang anak itu. Izinkan aku buat ngurus anak ini. Nggak bisa hari ini, nggak bisa. Aku nggak mau anak itu ada di rumah kamu. Suatu saat Atika akan tahu semuanya. Ngerti kamu? Itu kan Mas Dani, suaminya Atika. Ngapain dia di sini? Mas Dani, cowok perempuan, bawa anak lagi. Jangan-jangan itu teh simpenannya Mas Dani? Bisa jadi Mbak. Kayaknya Atika nggak tahu deh kalau suaminya punya simpenan. Kasian Atika. Kita ke panti asuhan. Kita titip bayi ini tempat panti asuhan, ya. Nanti kita bilang ke mereka kalau kita ketemu bayi ini di jalan. Kamu apaan sih Mas? Ini kan anak kita. Kamu mau menyelamatkan anak ini? Atau kamu masih mau meneruskan hubungan sama aku? Hari ini, aku tahu kamu masih mau meneruskan hubungan sama aku. Kalau kamu mau, ikuti kata-kata aku. Aku ikutin apa kata kamu. Ayo. Saya titip bayi ini ya, Bu. Saya akan tengokin dia setiap bulan. Saya kasihan sama dia, Bu. Saya belum mampu membiayainya. Saya akan menjaga anak ibu. Dani. Dani dengan wanita lain. Dia pasti udah ngemadu Mbak Tika secara diam-diam. Aku bakal bongkar semua kelakuan busuk kamu, Dani. Vin, kamu bisa kan aku percaya? Dan kamu bisa kan jujur sama aku? Iya, Mbak. Aku lihat sendiri Mas Dani dengan wanita lain di panti asuhan. Aku minta maaf. Aku udah tertipu bujuk rayu Mas Dani. Aku menyesal, Mbak. Sampai aku hamil, aku harus menitipkan anakku di panti. Karena aku takut gak bisa ngebiayainya, Mbak. Mbak, aku berjanji. Aku bakal bongkar semua kebusukan Mas Dani. Karena udah memadu Mbak Tika diam-diam. Sekarang, kamu antar aku ke panti asuhan. Aku pengen lihat anak itu kalau memang benar dia anaknya Mas Dani. Ya, Mbak. Ternyata yang hamba takutkan selama ini benar. Hamba dimadu secara diam-diam sama Mas Dani. Ini bayinya, Bu. Benar bayinya atas nama Arini dan Dani? Iya, Bu. Terima kasih ya. Jadi waktu dibawa ke sini kondisi bayinya memang sudah seperti ini, Bu. Bayinya tidak tumbuh sempurna. Vin, terima kasih ya. Kamu udah jujur sama aku tentang semua kelakuannya Mas Dani di luar. Mbak sabar ya. Terjun ke sini ya, Pak. Ya, stop. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum, Mbak Atika. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak, kemarin kami sempat mergoki Mas Dani di rumah sakit. Iya, sama perempuan. Perempuan itu bawa anak, Mbak. Sudah, Mbak ya. Permisi. Mari, Mbak. Waalaikumsalam. Mas,
Sama siapa kamu di rumah sakit? Dan ngapain kamu ke panti asuhan sama Arini? Kamu ngomong apa sih? Mas, ada ibu-ibu yang lihat kalau kamu sama perempuan bawa anak di rumah sakit. Dan Vina juga bilang setelah anaknya lahir, kamu bawa ke panti asuhan sama Arini. Siapa Arini di mata kamu? Atika, kamu lebih percaya omongan Vina sama ibu-ibu yang gak jelas daripada suami kamu sendiri. Itu fitnah. Ibu-ibu itu nggak mungkin salah lihat kamu dan nggak mungkin fitnah kamu. Sekarang kamu jawab dengan jujur, siapa Arini di mata kamu, Mas? Arini, itu istri aku juga. Aku dan dia udah nikah. Jadi selama ini kamu udah madu aku secara diam-diam sama Arini, ya? Iya. Terus mau kamu apa? Hah? Sekarang mau aku kamu tinggalin aku, Mas. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Keluar, kamu keluar. Atika, Keluar. Atika. Kamu pergi, Mas. Kamu pergi tinggalin aku. Atika. Udah. Atika. Kalau sampai aku digugat cerai sama Atika, aku nggak bakal dapet harta gono gini. Mas, kamu kenapa? Atika udah tahu semuanya. Tahu tentang kita? Iya. Dan kalau dia menggugat cerai aku, dia pasti menang di pengadilan. Dia akan mendapatkan semua harta gono gini. Terus gimana? Aku nggak mau balik kayak dulu lagi. Aku nggak mau miskin, Mas. Aku nggak mau kayak dulu. Satu-satunya cara, kita usir dia. Ya, aku setuju, Mas. Hari ini aku mau nanya sama kamu. Tolong kamu jawab dengan jujur, sebenarnya sejauh apa hubungan kalian berdua? Aku udah bilang sama kamu kalau Arini adalah istri aku. Bener begitu Arini? Iya, benar. Aku istri Mas Dani dan kami datang sini untuk ngusir kamu dari rumah ini. Aku nggak mau kamu dapatkan harta perceraian kita gara-gara aku madu kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak. Keluar! Arini, kamu dengar ya? Aku menyesal pernah mengizinkan kamu tinggal di rumah ini. Tapi sekarang ini rumah aku, bukan rumah kamu. Sekarang Pergi. pergi! Keluar kamu! Akhirnya rumah ini jadi milik aku juga, Mas. Dan dia nggak dapat harta sepeser pun. Makasih, Mas. Ini Bu pecelnya. Makasih ya Mbak Atika. Makasih ya. Permisi Bu. Pecel. Kasihan ya Atika. Gara-gara suaminya punya madu, Atika diusir dari rumah. Iya. Hati-hati ya, sayang. Ya, Kabarin aku kalau udah selesai kerjaannya. ya. Jalan dulu ya. Iya, sayang. Apa-apaan ini? Tunjukin perhiasan sama uang yang ada dalam rumah lu. Enggak. Lu diam apa mau mati? Kalian jangan ngapa-ngapain aku. Ambil. Ayo ikut. Ayo ikut. Diam. Hei, jangan lari. Diam.
Astagfirullahaladzim! Arini! Arini! Ya Allah! Arini! Bu! Tolong, Bu! Ini tolongin, Bu! Astagfirullahaladzim! Arini! Kenapa ini? Arini bangun! Arini bangun! Rumah sakit. Arini! Iya, Tika. Aku ke rumah sakit sekarang. Selamat malam, Bu. Malam, Dok. Dok, gimana keadaan suami saya, Dok? Dia baik-baik saja kan, Dok? Berdasarkan hasil observasi, Pak Dhani mengalami patah tulang di pahanya. Kemungkinan beliau akan lumpuh. Dan beliau juga akan buta karena pecahan kaca mengenai matanya. Iya, dokter. Neng Atika dan juga Mas Dhani, kalian harus sabar. Karena hidup ini adalah perjalanan. Anak dan harta bisa juga jadi anugerah, bisa juga jadi musibah. Jadi anugerah kalau kita benar di dalam merawatnya. Tapi bisa juga jadi musibah, nak. Yang jelas harta dan anak itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 10, jelas di situ dikatakan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak memberikan jaminan sedikit pun harta mereka dan juga anak-anak mereka di hadapan Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, bahkan mereka itu jadi bara api neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Atika, maafkan aku, Atika. Maafkan aku. Iya, Mas. Seperti janji aku akan mengabdi hanya pada satu laki-laki seumur hidup. Yaitu kamu, imam dunia akhirat aku. Subhanallah. Neng Atika istri soleha betul sayang. Insya Allah Neng Atika termasuk wanita perindu surga.